Di sebuah desa terpencil yang berselimut kabut di lereng Gunung Halimun, Jawa Barat, kehidupan berjalan dengan ritme yang tenang dan nyaris tanpa gejolak. Desa itu dikelilingi oleh hutan pinus yang lebat dan perkebunan teh yang menghampar hijau bak permadani. Di sanalah tinggal sepasang suami istri, Jajang dan Neng Siti. Jajang adalah seorang petani penggarap yang ulet, pendiam, namun sangat menyayangi istrinya. Sementara Siti, seorang perempuan desa yang ayu dan berhati lembut, merasa hidupnya begitu sempurna. Pernikahan mereka telah berjalan selama 3 tahun. Selama itu pula, Siti tidak pernah menaruh curiga sedikit pun terhadap suaminya. Jajang adalah sosok suami yang ideal. Ia selalu pulang sebelum maghrib, membawa hasil bumi, dan menghabiskan malam dengan meminum bandrek buatan Siti di beranda rumah kayu mereka yang sederhana. Namun, ada satu hal kecil yang seringkali ditepis oleh pikiran rasional Siti. Pada malam-malam tertentu, tepatnya saat bulan purnama bersinar penuh atau pada malam Jumat Kliwon, Jajang seringkali menghilang dari ranjang mereka. Bila Siti terbangun dan mencarinya, Jajang selalu beralasan bahwa ia sedang mengecek saluran irigasi sawah yang mampet atau menjaga kebun dari serangan babi hutan. Siti selalu mempercayai alasan itu. Ia hanya sesekali menyadari bahwa ketika Jajang kembali di ambang subuh, suhu tubuh suaminya terasa lebih panas dari manusia normal, dan samar-samar tercium aroma dedaunan basah serta tanah hutan yang pekat dari tubuhnya. Masyarakat Sunda di sekitar lereng gunung itu masih memegang teguh mitos tentang Maung Bodas atau manusia harimau, entitas gaib penjaga hutan titipan Karuhun, leluhur. Mereka percaya bahwa manusia harimau hidup berbaur dengan manusia biasa, menyembunyikan identitas aslinya untuk menjaga keseimbangan alam. Namun, bagi Siti, itu hanyalah dongeng pengantar tidur yang sering diceritakan oleh kakeknya di masa kecil. Ia tidak pernah mengira bahwa dongeng itu bernapas, hidup, dan tidur di ranjang yang sama dengannya. Hingga suatu malam, kedamaian di desa lereng Halimun itu terkoyak. Kabar burung tentang komplotan perampok sadis yang dijuluki kelompok Golok Merah telah menyebar dari desa ke desa. Mereka dikenal tidak segan-segan menghabisi nyawa korbannya demi merampas harta benda dan hasil panen. Malam itu, hujan rintik-rintik turun membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Angin berhembus kencang, membuat pepohonan bambu di belakang rumah Jajang berderit ngeri. Suara jangkrik dan katak yang biasanya bersahutan tiba-tiba bungkam, seolah alam semesta sedang menahan napas. Siti sedang menyulam di ruang tengah ketika terdengar suara gebrakan keras dari arah pintu depan. Pintu kayu jati itu hancur berantakan, ditendang dari luar. 5 orang pria berwajah beringas, mengenakan penutup kepala dan membawa golok panjang yang berkilat tertimpa cahaya lampu cempor, merangsek masuk ke dalam rumah. Siti menjerit histeris, mundur hingga punggungnya menabrak dinding bilik bambu. Pemimpin perampok itu, seorang pria bertubuh besar dengan codet di wajahnya, tertawa parau. "Serahkan semua simpanan emas dan uang hasil panen kalian, atau istri cantikmu ini akan kami bawa," ancamnya dengan suara menggelegar. Pada detik yang genting itu, Jajang melangkah keluar dari kamar. Berbeda dengan pria pada umumnya yang mungkin akan gemetar ketakutan melihat 5 bilah golok terhunus, wajah Jajang justru terlihat luar biasa tenang. Namun, ada yang berbeda darinya. Siti yang sedang gemetar hebat menyadari bahwa mata suaminya yang biasanya teduh, kini memancarkan pendar kuning keemasan yang menyala dalam remang-remang cahaya. "Jangan berani sentuh istriku, atau kalian tidak akan pernah melihat matahari terbit lagi," ucap Jajang. Suaranya tidak keras, tetapi memiliki frekuensi rendah yang menggetarkan dada, mirip dengan suara geraman binatang buas yang tertahan di kerongkongan. Para perampok itu tertawa meremehkan. "Hanya seorang petani miskin berlagak jagoan. Habisi dia," perintah sang pemimpin. Keempat anak buahnya langsung menerjang maju secara serentak, mengayunkan golok mereka ke arah Jajang. Siti menutup matanya, tak sanggup melihat suaminya ditebas. Namun, alih-alih suara daging terkoyak, yang terdengar justru suara benturan benda keras dan pekikan kesakitan. Ketika Siti membuka mata,
Ia menyaksikan pemandangan yang mustahil. Jajang bergerak dengan kecepatan dan kelenturan yang tidak dimiliki oleh manusia normal. Tubuhnya meliuk menghindari tebasan golok bagai kilat. Dengan tangan kosong, Jajang menangkis serangan itu. Kulit lengannya sekeras baja, golok tajam itu terpental saat berbenturan dengan tangannya. Dalam sekejap mata, Jajang melompat dan menerjang para perampok. Ia tidak memukul dengan kepalan tangan, melainkan dengan cengkeraman jari-jari yang melengkung tajam. Setiap kibasan tangannya menghasilkan angin yang menderu. Perampok pertama terlempar hingga menjebol jendela, perampok kedua dan ketiga pingsan seketika hanya dengan satu tamparan keras di dada mereka yang mematahkan beberapa tulang rusuk. Sementara perampok keempat terpelanting menabrak tiang penyangga rumah hingga rubuh. Pemimpin perampok yang tersisa kini gemetar hebat. Ia mengayunkan goloknya secara membabi buta ke arah kepala Jajang. Jajang menangkap bilah golok itu dengan telapak tangannya yang kosong, lalu meremukkannya hingga patah berkeping-keping layaknya sebatang kerupuk. Jajang kemudian menatap tepat ke mata pemimpin perampok itu dan mengeluarkan auman yang sangat keras, memekakan telinga, persis seperti auman raja hutan yang sedang murka. Pemimpin perampok itu basah kuyup karena ketakutan, lalu lari terbirit-birit menembus gelapnya malam, meninggalkan anak buahnya yang terkapar tak berdaya. Pertarungan itu selesai dalam waktu kurang dari 1 menit. Kelima perampok tumbang, dan luar biasanya, tak ada satupun luka, goresan, atau memar di tubuh Jajang. Napasnya bahkan tidak terengah-engah. Siti terpaku di sudut ruangan. Matanya membelalak menatap suaminya. Ketakutan kini berganti menjadi kebingungan yang teramat sangat. Kang Jajang, siapa sebenarnya dirimu? Tanyanya dengan suara bergetar. Jajang menoleh. Pendar kuning di matanya perlahan meredup, kembali menjadi mata hitam legam yang selalu ditatap Siti dengan penuh cinta. Ia melangkah perlahan mendekati istrinya, lalu berlutut di hadapannya. Maafkan Akang, Neng. Maafkan karena Akang menyimpan rahasia sebesar ini darimu, ucap Jajang lirih. Akang bukan sekadar manusia biasa. Di dalam darah Akang, mengalir titisan karuhun penjaga hutan Halimun. Akang adalah seorang manusia harimau. Jajang kemudian menjelaskan apa yang selama ini menjadi misteri. Pada malam-malam purnama, insting alaminya akan bangkit. Tubuhnya akan berubah wujud menjadi harimau loreng yang gagah, bertugas berpatroli mengelilingi batas desa dan hutan untuk menjaga keseimbangan alam dari gangguan gaib maupun ancaman nyata. Ia tidak pernah bermaksud membohongi Siti. Ia hanya takut jika Siti mengetahui wujud aslinya yang buas, wanita yang sangat dicintainya itu akan pergi meninggalkannya. Untuk membuktikannya, Jajang melangkah keluar rumah, di bawah siraman cahaya bulan yang mulai mengintip dari balik awan tebal. Perlahan, otot-otot tubuhnya membesar. Rambut halus keemasan dengan corak loreng hitam mulai menembus pori-pori kulitnya. Wajah manusianya bertransformasi, rahangnya memanjang memunculkan taring yang tajam. Dalam hitungan detik, seekor harimau sebesar sapi jantan berdiri di halaman rumah, menatap Siti dengan tatapan yang sayu dan penuh kerinduan. Harimau itu perlahan mendekati Siti, menundukkan kepalanya yang besar, dan menggesekkan moncongnya ke tangan Siti dengan sangat lembut, layaknya seekor kucing peliharaan yang meminta belayan. Air mata Siti menetes. Rasa takutnya tiba-tiba sirna, digantikan oleh kehangatan yang menjalar di hatinya. Ia membelai bulu kasar harimau itu. Ia akhirnya mengerti kemana suaminya pergi pada malam-malam tertentu, dan ia menyadari betapa besarnya pengorbanan suaminya menanggung kutukan sekaligus anugerah tersebut sendirian. Keesokan harinya, desa kembali tenang. Warga desa yang menemukan para perampok terikat di depan pos kamling menganggap itu adalah keajaiban dari sang penjaga desa. Rahasia Jajang tetap aman, terkunci rapat di dalam hati Siti.